Sports fans, selamat datang di ballpark.id. Video ini bakal menarik buat kalian yang mengikuti basket NBA atau kalau kalian fans olahraga lain yang pengen sekedar lebih paham soal kontrak pemain NBA. Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan kalau Luka Doncic dan Stephen Curry menandatangani perpanjangan kontrak dengan timnya masing-masing dengan skema Supermax. Nilainya untuk masing-masing pemain tersebut melebihi $200 juta. Apa itu kontrak Supermax? Kenapa nilainya gede banget? Saya akan bahas lengkap dalam video ini. Sebelumnya, kalau kalian suka tema-tema kayak gini, pertimbangkan buat like video ini dan subscribe ke channel ballpark.id. Dalam pemberitaan soal perpanjangan kontrak Steph Curry dan Luka Doncic, banyak media yang pakai istilah max contract atau supermax contract. Tapi apa sih sebenarnya yang disebut sebagai kontrak supermax ini? Buat jawab ini, saya harus lihat ke dalam NBA Collective Bargaining Agreement atau CBA. Istilah Supermax ini ada sejak CBA versi terakhir yang berlaku sejak tahun 2017. CBA sebenarnya nggak mengenal istilah max atau Supermax contract. Yang dimaksud dengan kontrak max atau Supermax dalam berita-berita tadi adalah konsep dalam CBA yang dikenal dengan Designated Player Extension. Designated Player Extension adalah skema perpanjangan kontrak untuk pemain yang memenuhi kriteria berdasarkan Designated Player Rule. Melalui Designated Player Rule, pemain yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan perpanjangan kontrak dengan nilai gaji yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata. Nilainya bisa sampai 30 atau 35% dari salary cap timnya. Sebelumnya, saya jelasin dikit buat yang nggak familiar dengan konsep salary cap di NBA. Singkatnya, salary cap adalah batasan biaya yang bisa dikeluarkan oleh tim untuk bayar gaji pemain per musimnya. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kompetisi di NBA. Pertanyaan berikutnya adalah, kriteria apa aja yang perlu dipenuhi oleh seorang pemain buat mendapatkan extension sebesar ini? Untuk jawab pertanyaan ini, menurut saya ada dua kategori kriteria yang menentukan seberapa besar nilai perpanjangan kontrak yang bakal diperoleh pemain. Kategori pertama adalah status pemain, dilihat dari durasi atau jenis kontraknya. Sementara itu, kategori kedua adalah prestasi individu dari pemain tersebut. Ada dua jenis Designated Player Extension yang dikenal dalam CBA, yaitu yang pertama, Designated Rookie Scale Player Extension, dan yang kedua, Designated Veteran Player Extension. Bahasa gampangnya, Designated Rookie Scale Player Extension adalah perpanjangan untuk pemain yang masih terikat sama kontrak rookie, atau kontrak yang pertama kali ditandatangani oleh pemain tersebut ketika dia gabung ke NBA sebagai pemain rookie. Sementara itu yang kedua, Designated Veteran Player Extension adalah perpanjangan untuk pemain yang terikat kontrak pemain selain daripada rookie scale contract. Kategori ini signifikan karena berdasarkan kedua jenis extension ini, pemain bisa mendapatkan jumlah gaji yang berbeda dalam perpanjangan kontraknya. Nilai gaji untuk Designated Rookie Scale Player Extension adalah sebesar maksimum 30% dari total salary cap timnya. Sementara nilai gaji dalam Designated Veteran Player Extension bisa mencapai nilai maksimum 35% dari total salary cap timnya. Use case yang kita punya sekarang cocok banget dengan dua kategori ini. Luka Doncic memperoleh extension terhadap rookie scale kontraknya yang dia tandatangani ketika bergabung dengan Dallas Mavericks setelah NBA Draft 2018. Sementara itu, extension yang ditandatangani oleh Steph Curry adalah extension terhadap kontrak yang ia tandatangani pada tahun 2017 lalu, ketika statusnya berubah jadi unrestricted free agent setelah perpanjangan terhadap rookie kontraknya habis. Kategori yang kedua adalah kategori yang melihat prestasi individu pemain. Pemenuhan kriteria ini sifatnya opsional, bukan menyeluruh. Artinya, satu kriteria aja terpenuhi, pemain tersebut sudah dianggap sebagai designated player. Kriteria yang pertama, pemain tersebut sudah dinobatkan menjadi pemain dari All-NBA First Team atau Second Team pada musim sebelumnya. Atau kalau pada musim sebelumnya dia nggak dapat award ini, gelar tersebut didapatkan pada kedua musim sebelum musim sebelumnya. Kemudian kriteria yang kedua, pemain tersebut dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year pada musim sebelumnya. Atau, sama seperti kategori pertama, gelar tersebut didapatkan pemain tersebut dalam 2 musim sebelumnya. Kriteria yang terakhir atau kriteria yang ketiga, pemain tersebut memperoleh gelar NBA MVP di salah satu dari 3 musim sebelumnya.
Sekali lagi, kita lihat implementasi dari aturan ini dari perpanjangan kontrak Luka Doncic dan Steph Curry. Meskipun baru main di NBA selama 3 tahun dan masih terikat dalam rookie scale kontraknya, Doncic sudah dinobatkan sebagai anggota All-NBA First Team selama 2 kali, masing-masing di 2 musim terakhir, yaitu di musim 2019-2020 dan 2020-2021. Sementara itu, buat Steph Curry, momentum perpanjangan di tahun 2021 ini pas banget buat dia. Mengingat pada musim 2020-2021 kemarin, Curry dinobatkan sebagai pemain All-NBA First Team meskipun dia gagal memenangkan gelar MVP, di mana gelar MVP tersebut terakhir dia menangkan di tahun 2016. Sebagai catatan, extension buat masing-masing Doncic dan Curry ini cukup historis. Kenapa? Karena Doncic adalah pemain pertama yang menikmati rookie extension dengan skema ini. Sementara Curry jadi pemain pertama sepanjang sejarah NBA yang punya 2 kontrak bermain dengan nilai yang mencapai $200 juta. Oke, NBA fans dan sports fans pada umumnya, segitu dulu penjelasan saya soal konsep kontrak Supermax di NBA. Apakah ada aspek tertentu yang menurut kalian menarik juga buat saya bahas? Misalnya, soal salary cap atau CBA. Kalau iya, sampaikan feedback kalian pada comment section di bawah ini. Dan kalau dari video ini kalian belajar suatu hal yang baru, klik like supaya kalian bisa support saya untuk mengembangkan channel ballpark.id. Pertimbangkan juga buat subscribe ke ballpark.id untuk terus mengikuti bahasan saya soal hal-hal menarik dan seru dalam industri olahraga. Kenapa? Because there's always a game outside the game.